Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi, sebuah channel yang mengkaji jiwa dan sisi rohani manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yakni nafs mutmainnah. Kemudian sekaligus kita juga akan membahas nafs radiyah dan mardiyah. Tambah lagi yang terakhir nafs kamilah gitu. Nah, ini merupakan tahapan yang bukan cukup spesial lagi, merupakan tahapan yang sangat spesial ya. Karena hanya sedikit orang yang bisa mencapai wilayah-wilayah ini. Begitu. Baik. Pada dasarnya, tatkala kita berada dalam kondisi nafs mulhamah yang utuh kemarin ya, dengan perasaan cinta kepada Syekh yang bisa membuat kita mengabaikan dorongan buruk dari alam tak sadar bawah, maka kegelapan di dalam jiwa pun semakin berkurang dan kepekaan kesadaran kita semakin meningkat. Begitu. Sehingga kita pun tiba-tiba menyadari keberadaan Tuhan yang bersifat transenden, yang sebelumnya kita tidak menyangka bahwa ada hal semacam itu tidak menyangka. Namun saat itu kita hanya bisa menyadari keberadaannya saja tanpa memiliki perasaan khusus terhadapnya, begitu. Nah, dan melalui bimbingan guru kita pun diminta untuk meninggalkan beliau yang kita cintai tadi untuk berfokus menghadapkan wajah kita kepada Tuhan, sehingga kita pun semakin akrab dengannya dan kita pun sedikit demi sedikit bisa menyadari sifat-sifat indahnya. Kita bisa menyadari sifat-sifat Tuhan, begitu. Dimana akhirnya tumbuhlah perasaan cinta kita kepada Tuhan. Nah, selanjutnya tatkala kita mulai bisa mandiri berhubungan cinta dengan Tuhan tanpa mediasi atau perantara sang Syekh lagi, tanpa perantara guru atau mursyid kita lagi, maka terbentuklah yang namanya nafs mutmainnah. Dengan perasaan cinta kepada Tuhan yang semakin kuat, maka dorongan buruk dari alam tak sadar bawah pun tidak berpengaruh lagi di sini. Kita akan melihat bahwa segala hal yang berasal darinya itu merupakan suatu hal yang menjijikkan, sehingga kita tidak tertarik walau sekedar memperhatikannya, begitu. Maka ada yang mengatakan bahwa setelah kita berada dalam tahapan ini, maka untuk pertama kalinya lah kita terbebas dari dorongan buruk dari alam tak sadar bawah kita. Sehingga yang ada kita pun hanya akan setia kepada Tuhan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan terus-menerus memelihara perasaan cinta kita kepadanya. Dimana selanjutnya semakin kuat cinta itu hingga kita bisa ridho dengan segala hal yang berasal darinya, dan kemudian dia pun ridho terhadap kita, begitu. Amin ya. Nah, oleh karena itu pula lah nafs mutmainnah ini langsung terhubung dengan nafs radiyah dan mardiyah, nafs yang ridho dan diridhoi. Dan karena itu kita akan membahasnya sekaligus. Irji'a ila rabbiki radiyatan mardiyah, begitu kan ya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Nah, di dalam diagram yang dibuat oleh Profesor Serf Ledger, tatkala kita berada dalam kondisi nafs mutmainnah ini, jiwa yang tenang ini, kesadaran kita pun mengalami transformasi atau perkembangan yang baru dari hasil kepekaan kita yang menyentuh wilayah rohani kita. Maka ego di sini tidak menjadi pusat kesadaran lagi. Kesadaran yang baru muncul dari hati spiritual kita, sehingga bukan sesuatu di dalam kepala kita yang memberi kita kesadaran, melainkan sesuatu di dalam dada kita, yaitu hati rohani atau hati spiritual kita. Dengannya lah sebenarnya kita menyadari Tuhan di dalam tahap sebelumnya. Kemudian di sini secara tiba-tiba kita pun menyadari bahwa kita adalah hambanya, yaitu seseorang yang tidak memiliki perasaan memiliki diri sendiri. Sehingga ego negatif yang berupa egoisme yang mementingkan diri sendiri dan kemunafikan telah melemah, bahkan bisa dikatakan sirna. Karena kita sudah tidak memiliki perasaan memiliki diri sendiri, maka perasaan untuk mementingkan diri sendiri pun itu menjadi melemah dan bahkan sirna, walaupun terkadang masih bisa mempengaruhi kita secara sementara. Di sini kita sadar bahwa kita adalah hambanya, kita adalah milik Tuhan.
Dan yang perlu dipahami, dengan seluruh kemahaindahan dan kebaikannya, kita pun bahagia menjadi hambanya. Kita pun bahagia menjadi hamba Tuhan. Seakan kita telah menemukan apa yang sebenarnya kita cari sejak kita dilahirkan di muka bumi ini. Dan karenanya seketika itu juga kita merasa seakan-akan tinggal menunggu kematian dan saat bahagia untuk kembali kepadanya, kembali kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala gitu. Fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati, begitu kan. Lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku, kan begitu. Nah, dengan kesadaran jiwa kita sebagai hambanya lah akhirnya jiwa kita pun bahagia dan mencapai ketenangannya. Mungkin itu masih terkesan imajinatif ya, itu bisa dimaklumi karena umumnya kita belum mencapai ke wilayah itu kesadarannya, sehingga kemungkinan besar banyak yang masih merasakan hal semacam ini sebagai suatu hal yang imajinatif dan sulit untuk diterima. Tapi nggak apa-apa, emang adanya seperti itu. Kita lanjutkan saja ya. Nah, kemudian tatkala cinta kita semakin dalam terhadap Tuhan, maka kita pun selalu mengingatnya dan kepekaan kita bertambah atau berkembang, dan kepekaan kita pun akan berkembang dan memasuki wilayah alam tak sadar atas maupun bawah, sehingga kita pun secara konstan menyadari apa saja yang ada di dalamnya. Nah, dari sinilah terbentuk yang namanya nafs radiyah. Kita bisa menyadari bahwa baik kenikmatan maupun penderitaan berasal dari Tuhan, sehingga kenikmatan maupun penderitaan di dunia ini pun terasa nikmat bagi kita karena kita telah mencintai Tuhan, sehingga kita pun senantiasa ridho atau menerima dengan puas atas segala yang diberikan olehnya dan selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi. Nah, selanjutnya dengan cinta yang semakin dalam lagi, kepekaan kita mencapai keseluruhan sisi ruhani kita, sehingga terjadi dalam tanda kutip pernikahan batiniah, penyatuan secara utuh antara jiwa, nafs kita dengan hakikat spiritual atau ruhani kita. Maka dari sini terbentuklah nafs mardiyah, jiwa yang diridhoi. Di sini keserbaragaman tiba-tiba hilang. Kita melihat dunia sebagai kesatuan ilahiyah yang utuh, begitu. Di sini kita mengalami ekstase, di mana kita membisu terdiam seolah-olah mati tanpa kekuatan untuk melontarkan sepatah kata pun, dan kita meninggalkan harapan untuk memperoleh keuntungan dari berbicara, dan siap menyerahkan diri kepada malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa, begitu. Nah, di sini kita menyadari secara nyata bahwa segalanya hanya berasal dari Tuhan, dan kita menyadari Tuhan di seluruh unsur-unsur kehidupan di dunia ini, sehingga tidak ada keterpisahan atau pembeda antara yang materi maupun ruhani. Begitu pula hasrat kita kepada keduanya, karena semua telah memantulkan cahaya yang satu, yaitu Tuhan. Namun sebenarnya setelah kita mengenalnya, kita tahu bahwa dialah sebenarnya satu-satunya yang wujud, dialah satu-satunya yang ada. Dan di sini kita masih melihat diri kita ada, karena kita masih menangkap keberadaan kita sebagai sebuah keberadaan. Sedang kenyataannya hanya Tuhanlah yang ada, yang wujud, sehingga kita tahu bahwa kesadaran bahwa kita ada itu adalah kebohongan, itu bukanlah kebenaran, sehingga pertempuran politeisme antara aku dan aku masih terjadi di sini. Namun walaupun demikian, api cinta masih terus berkobar. Kita menginginkan kebenaran itu, sehingga kepekaan kita pun berkembang dan menerobos batas ruhani kita, dan terbentuklah nafs kamilah, nafs yang suci di sini. Dalam kondisi ini, kita pun tidak berdaya dan akan timbul dalam tanda kutip rasa sakit saat kita berkehendak, mengharap lebih-lebih bergerak dan berbicara. Tiba-tiba kesadaran diri aku kita telah larut dan menghilang, sehingga di dalam diagram yang dibuat oleh Profesor Shefrager tidak ada lagi diri aku sebagai pusat jiwa yang terpisah dengan Tuhan. Itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada batas atau pemisah yang jelas antara kesadaran diri dan Tuhan. Kesadaran aku kita telah hilang, hangus atau sirna, dan kita tidak bisa mengingat apa-apa, bahkan mengingat diri sendiri, begitu. Diri kita pun tertidur, pingsan atau mati, begitu di sini. Mati dalam tanda kutip, tapi ya, inilah kondisi mati sebelum mati.
kita sudah tidak ada lagi di sini. Tsumma ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kita kembali, begitu. Dimana selanjutnya, apakah kita akan dibangunkan atau dihidupkan kembali dalam tanda kutip begitu, atau yang lainnya, itu telah menjadi urusan ilahi, urusan Tuhan kita yang Maha Suci. Nah, inilah kondisi yang menyampaikan manusia pada puncak kebenaran eksistensial yang tertinggi, puncak kebenaran akan wujud atau keberadaan sesuatu yang tertinggi, yaitu Tuhan, yang hanya segelintir orang yang pernah memilikinya, yaitu dari para nabi, wali, dan orang-orang suci. Itu subhanallah kan ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian kali ini yang bisa kami sampaikan. Segala kebaikan yang ada hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan-kekurangannya dari kami. Salam sehat, damai, sejahtera, dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.